Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu khusus bagi jin supaya mereka itu menyebar di muka bumi ini dan melakukan penculikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auqiul aniyah," ikat bejana-bejana air. Ya. Wa auqiul asqiyah, tutuplah tempat-tempat minum. Wa ajiful abwab, tutup juga pintu-pintu yang ada di rumah. Wa akfi'u sibyanakum indal masa, dan tahanlah anak-anak kalian ketika menjelang malam. Fa inna lil jinni intisharan wa khutfatan, karena di waktu itu adalah waktu bagi bangsa jin untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Bahkan mereka juga bisa melakukan penculikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga berkomentar tentang hadis ini dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 575. Beliau menjelaskan, wal jinnu qad takhattafa katsiran minal insi, jin itu telah banyak menculik manusia, wa tughibuhu an absarin nas, dan juga jin itu sering menjadikan manusia itu tidak terlihat di pandangan orang lain. Wa tatiru bihim fil hawa, dan mereka biasa membawa terbang manusia melayang-layang di udara. Maka dari itu, penculikan jin memang benar adanya. Namun ada beberapa mitos di Indonesia, khususnya di Jawa, tentang orang-orang yang melakukan pesugihan, menggunakan susuk, menggunakan ilmu-ilmu kekebalan, yang mana mitos itu ketika orang menjelang matinya, setan akan menculik roh supaya rohnya diperbudak di alam mereka. Bisakah setan atau jin menculik roh-roh orang yang sudah mati? Jawabannya tidak, karena hal tersebut bertentangan dengan nas-nas yang sharih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 14, "Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Dan ketika kami tetapkan ajal bagi Sulaiman, maka jin yang ditaklukkan Allah untuk Sulaiman tidak ada yang tahu bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal, illa kecuali dabbatul ardi, rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Barulah ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, jin itu baru tahu ternyata Sulaiman sudah meninggal. Kalaupun mereka makhluk yang mengetahui hal yang gaib, niscaya mereka tidak akan terus-menerus diperbudak pada siksaan yang pedih, yang menghinakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggal, jin baru tahu setahun kemudian. Ini menunjukkan betapa tidak tahunya bangsa jin tentang hal yang gaib, termasuk ruh. Begitu juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yakni tentang keadaan orang kafir di alam kuburnya. Ketika didudukkan, ditanyai tentang perkara-perkara kubur, dia tidak mengetahui. Akhirnya dijelaskan dalam hadis yang panjang ini, fayadribuhu darbatan hatta yasiru turaban. Dia dipukul oleh malaikat sampai dia itu menjadi debu, saking kencangnya pukulan itu. Wa yu'iduhu Allahu ta'ala kama kana, kemudian dikembalikan lagi seperti keadaannya semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadribuhu darbatan ukhra, kemudian dipukul kedua kalinya oleh malaikat. Fayasihu sayhatan, maka orang kafir itu akan berteriak keras sekali. Yasma'u sautahu kullu syai'in, yang mana seluruh makhluk itu akan mendengar suara jeritan orang-orang kafir, illa thaqalain, kecuali dua makhluk, yakni al-jin wal insu, bangsa jin dan juga manusia. Dan dalil ini juga menjelaskan bahwasanya jin tidak mengetahui perkara roh. Kalau mereka tidak mengetahui tentang hakikat roh, bagaimana mungkin bisa menculik roh manusia dibawa ke alam mereka? Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.